Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup petani, hidup miskin perkotaan, hidup semuanya. Oke, sebelum saya melakukan orasi, berhubung rejim ini menggunakan anaknya untuk merampas hak rakyat, saya juga akan menggunakan hak saya untuk berjuang. Betul? Anak saya mana ini? Nah, kita nyanyi bersama nanti bersama anak saya. Kasih tepuk tangan dulu. Semuanya bisa berdiri. Kita berdiri, angkat tangan kiri kita. Bahwa ini adalah bentuk dari perlawanan, di mana rejim Jokowi ini kita rakyat Indonesia selalu ditindas. Betul? Siap melawan? Oke, kita ikuti, kita nyanyi semuanya, bahwa kita akan menyanyikan lagu bahwa tanah ini adalah tanah kita. Sini. Yang sedang kita hadapi adalah manusia rapuh atas tanah, memonopoli dan merampas tanah, menggusur ruang hidup di atas tanah. Sekali lagi semuanya, yang sedang kita hadapi adalah manusia rapuh atas tanah, memonopoli dan merampas tanah, menggusur ruang hidup di atas tanah. Sekali lagi, yang sedang kita hadapi adalah, kibarkan bendera kawan-kawan, manusia rapuh atas tanah, memonopoli dan merampas tanah, menggusur ruang hidup di atas tanah. Terima kasih Ahmad Muhammad. Ada tepuk tangan. Silakan kembali lagi. Orasinya belum latihan dia. Oke, itu adalah bentuk dari perlawanan kita kawan-kawan, di mana kami dari warga Kampung Baru, Desa Sidang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, telah dirampas haknya oleh swasta, oleh PT Alam Sutra yang menggunakan pemerintah sebagai tamengnya. Betul? Bagaimana cara kita tiap hari kita harus melawan mereka yang selalu merampas? Gampang, banjir, longsor mereka berikan kepada kami. Mereka bilang mereka adalah proyek yang berkeadilan, tapi buktinya apa? Buktinya itu omong kosong. Di rejim Jokowi ini semua tidak ada yang berkeadilan. Betul? Apakah hari ini dan seterusnya kita akan diam saja? Apakah hari ini dan seterusnya kita akan diam saja? Tidak, tentunya kita akan melawan. Setuju? Kita, walaupun kata orang hari ini masa aksi sedikit, katanya hari ini masa aksinya sedikit, tapi tenang, perlawanan kami lebih besar daripada kalian yang sedang di rumah. Betul? Perlawanan kami di sini lebih semangat, lebih besar, lebih indah daripada kalian yang hanya menikmati hasil dari korup. Di DPR RI ini, hari ini kita buktikan bahwa rakyat Indonesia itu tidak akan kalah dengan pemerintahan yang lalu, yang brengsek, yang bajingan, yang dulu. Betul? Oke, kalau fair seperti ini,
Kalau misalkan anggota dewan di sini, anggota DPR RI di sini ingin merasakan apa penderitaan rakyat, silahkan datang ke kampung kami, ke Kampung Baru. Kami yang tinggal di gedung kalian, kami yang tinggal di rumah kalian memfasilitasi, yang menikmati fasilitas-fasilitas negara yang hasilnya itu dari kami, dari rakyat Indonesia. Betul? Semuanya dari kami. Tapi ketika kalian memperjuangkan rakyat itu tidak ada untuk kami. Betul? Rejim Jokowi ini apalagi kita selalu ditindas, kita selalu dirampas haknya, seolah-olah pengusaha yang datang ke Indonesia ini adalah raja, seolah-olah pengusaha yang datang ke Indonesia ini adalah bagian dari perjuangan rakyat, bagian di atas segalanya dari rakyat. Padahal ada rakyat-rakyat yang ditindas. Betul? Apa ini negara? Apa ini cita-cita negara? Apakah ini cita-cita pahlawan yang memperjuangkan dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang? Tidak. Kalian, wahai rejim Jokowi, kalian yang merusak tatanan negara ini. Kau adalah yang birunya Jokowi. Semuanya dirampas. Ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara pasti ada perampasan tanah. Sampai kapan rakyat ini akan diusir di negara sendiri? Sampai kapan negara ini akan seperti ini terhadap rakyatnya? Sampai kapan pemerintahan ini akan seperti ini terus terhadap rakyatnya? Kami, warga Kampung Baru khususnya, mengecam tindakan yang dilakukan oleh rejim Jokowi. Betul? Hari ini tadi kita hujan-hujanan, hari ini kita tadi panas-panasan, tapi tidak seperti apa yang kita rasakan di kampung kita tiap hari. Kita harus berhadapan dengan proyek, apalagi proyek PT Alam Sutera selalu menggunakan aparat kepolisian dan preman untuk menghadapi kami. Apakah itu aparat kepolisian? Apakah itu negara yang berkeadilan? Lihat ibu-ibu kami, anak-anak kami berjuang di sana. Apakah kalian kepolisian tega? Itu betul-betul petani. Melihat rakyat Indonesia selalu ditindas. Kawan-kawan kami yang datang ke sini dari Rumpin, dari Pangalengan, dari Kampung Baru Dadap, itu adalah bentuk dari salah satu orang yang melawan, salah satu dari berbagai masyarakat yang dirampas haknya adalah bagian kecil yang melawan. Padahal masih banyak orang-orang yang di sana yang dirampas haknya oleh negara ataupun perusahaan. Itu masih banyak, tapi mereka tidak berani untuk melawan. Kita buktikan, kita berikan motivasi kepada kawan-kawan yang belum bisa melawan. Ayo kawan-kawan, rakyat Indonesia bukan kutu yang harus diinjak-injak. Betul? Bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah ada ikut campur tangan rakyat Indonesia. Bagaimana dulu kita membawa, dulu kakek-kakek kita, dulu nenek-nenek kita membawa bambu runcing untuk menegakkan, untuk memerdekakan negara itu. Ini sudah konyol negara ini kalau seperti ini. Rakyat diusir, tapi pengusaha ditambung. Apa dulu jangan bodoh-bodohin. Jokowi punya reforma agraria, tapi agraria palsu Jokowi itu. Saya punya reforma agraria sejati. Terus rakyat yang sejati Pak, tidak korupsi Pak, tidak apa. Tapi DPR duduk di kursi pakai dasi, duduk di kursi cuma alat korupsi.
kita nih. Renripom. Renripom. Mohon maaf kepada Bapak Polisi kalau kebentar karangnya sama saya, kalau kebenci sama hatinya sama saya. Memang kenyataan rakyat ini apa nyatanya yang dibicarain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mas. Kawan-kawan masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Karena ini adalah hari peringatan Hari Tani Nasional tahun 2024, tadi saya meminta kepada kawan Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia GSBI, Bung Rudi, untuk bisa menyampaikan orasi politik. Oke, untuk mempersingkat waktu kita, saya akan memanggil Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria yang akan menyampaikan pidato politik tentang bagaimana kondisi agraria di Indonesia di bawah pemerintahan rezim fasis, rezim boneka Joko Widodo. Begitupun Hari Tani Nasional 2024 ini adalah momentum khusus di tengah situasi akan berakhirnya rezim anti rakyat Joko Widodo dan akan digantikan rezim yang baru. Ini adalah menandakan tantangan bagi rakyat Indonesia, tantangan bagi kita untuk mempersiapkan barisan yang lebih masif, kekuatan yang lebih kuat untuk terus-menerus mengkampanyekan persoalan reforma agraria. Karena tadi sudah disampaikan banyak bahwa persoalan-persoalan yang ada di pedesaan maupun di perkotaan semuanya adalah satu karena kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, dan itu semua di bawah dominasi pemerintahan boneka imperialisme Joko Widodo. Untuk itu, kepada Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria Muhammad Ali untuk menyampaikan pidato politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, sebelum saya memulai menyampaikan pandangan singkat atas 64 tahun Hari Tani Nasional, saya minta seluruhnya ke Kepala Berkomando. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul dulu. Yang menjadi bagian dari aksi hari ini, saya mohon dengan hormat, karena sebentar lagi aksi kita juga akan ditutup. Silakan seluruhnya tanpa kecuali. Biar bahwa betul hari ini itu bukan hanya dari satu tempat, karena di hadapan kita jauh-jauh teman-teman agra dari Register 45 dari Masjid Lampung itu ada di sini teman-teman semua. Ada teman-teman tadi dari Pengalengan, dari Jawa Barat, yang hari ini saja harus berjuang bagaimana bisa masuk Jakarta. Karena sehari sebelum keberangkatan mereka juga sudah didatangi oleh aparat agar tidak berangkat ke Jakarta. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa bergabung. Begitu juga di Tangerang. Setidaknya informasi dari PO Pos
ada 7 bus yang tidak bisa dikeluarkan, padahal sudah sepakat bisa keluar. Semua didatangi, mereka mengaku dari aparat. Itu keterangan dari PO Bus. Jadi perjalanan yang Bapak Ibu sekalian hadir pada hari ini adalah satu upaya keras agar bisa di Jakarta. Betul, bahwa butuh perjuangan khusus, hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi, yang mereka alami, yang Bapak Ibu alami di berbagai tempat untuk masuk Jakarta. Tetapi saya ingin kabarkan bahwa perjuangan tani bukanlah di gedung ini memang. Bahwa perjuangan kaum tani Indonesia bukan di depan istana, tetapi di desa-desa perjuangan itu akan terus digelurakan oleh kaum tani. Mari ketemu di desa kita. Baik, saya ingin memulai. Saya ingin sampaikan selamat Hari Tani Nasional ke-64 tahun kepada kawan-kawan kita yang hadir hari ini, yang secara khusus, perjuangan khusus bisa hadir di tempat ini. Ucapan yang sama ingin juga saya sampaikan selaku Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria, salah satu organisasi tani, nelayan, dan suku bangsa minoritas yang berskala nasional, yang hari ini memperingati secara nasional serentak tentang 64 tahun Hari Tani Nasional. Peringatan Hari Tani Nasional ke-64 tahun ini adalah satu momentum yang sangat strategis, di mana 10 tahun di bawah pemerintahan Jokowi, janji laksanakan reforma agraria yang sudah dari awal kita dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria telah menyatakan pandangan dan sikapnya bahwa reforma agraria pemerintahan Jokowi adalah reforma agraria palsu. Sebulan yang lalu Aliansi Gerakan Reforma Agraria seluruh Indonesia berkumpul di Wonosobo, di mana tempat itu adalah tempat bersejarah bagi Agra, karena 20 tahun Agra berdiri di tempat yang sama. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang ingin dinilai adalah bagaimana implementasi reforma agraria pemerintah Jokowi. Dengan apa yang mereka berikan, apa yang mereka klaim sebagai capaian dari reforma agraria. Secara singkat, bahwa reforma agraria pemerintah Jokowi adalah bukanlah reforma agraria, tetapi lebih pada sertifikasi lahan. Ini adalah program pemerintahan sebelumnya yang kita kenal dengan Land Administration Project atau program pencatatan tanah, yang itu adalah dibiayai oleh Bank Dunia. Oleh karenanya, reforma agraria yang dimaksud Jokowi adalah reforma agraria ala Bank Dunia. Singkatnya, reforma agraria Jokowi adalah reforma agraria kapitalisme monopoli. Maka tidak heran reforma agraria pemerintah Jokowi tidak membuat momok bagi kapitalisme monopoli, tidak membuat takut bagi tuan tanah besar, baik itu swasta maupun negara sebagai tuan tanah. Karena apa? Reforma agraria pemerintah Jokowi justru melindungi tuan tanah besar. Reforma agraria pemerintah Jokowi justru memperkokoh monopoli atas tanah terhadap segelintir orang, yaitu adalah tuan tanah besar dan juga pengusaha besar komprador. Reforma agraria pemerintahan Jokowi maka adalah
perlawanan dari kelompok rakyat. Apa itu? Ada tanah-tanah yang dikuasai oleh rakyat hari ini harus dibagikan kepada rakyat. Teman-teman Mesuci hari ini yang hadir hanya perwakilan, tetapi mereka mewakili ratusan ribu keluarga sepanjang register di Lampung. Mereka adalah rakyat Indonesia yang sampai hari ini tidak pernah diakui sebagai warga negara, tidak pernah bisa membuat kartu tanda penduduk, karena tempat mereka tidak diakui sebagai desa, meskipun mereka sudah 30 tahun lebih bermukim di sana dan sudah membangun pemerintahan. Pemerintah dirinya sendiri mengikuti pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah wujud dari reforma agraria yang disampaikan oleh Jokowi, yang diprogramkan oleh pemerintah Jokowi. Dan keistimewaannya adalah bulan Oktober ini tidak lama lagi pemerintahan Jokowi akan diganti dengan Prabowo Gibran, yang dinyatakan dari awal merupakan pemerintahan lanjutan. Artinya mereka akan melanjutkan seluruh program dari pemerintahan Jokowi. Dengan demikian, jika itu yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, maka ada satu organisasi yang sudah 10 tahun diminta urung menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Saya ingin katakan bahwa dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi juga ingin berkali-kali datang kepada Agra agar masuk dalam mendukung pemerintahan Jokowi. Saya nyatakan untuk pemerintahan Prabowo Gibran, jika ada pemerintahan betul-betul melanjutkan pemerintahan Jokowi, maka hari ini Aliansi Gerakan Reforma Agraria menyatakan sikap akan melawan dari seluruh program Prabowo Gibran ke depan, jika itu adalah pelaksanaan dari pemerintahan. Namun tadi saya mendiskusi dan di situ juga ada bagian dari calon penguasa ke depan. Kami menyampaikan hanya 2 hal saja disampaikan jika Prabowo ingin melaksanakan janjinya yang sudah 3 kali mencalon tidak jadi. Sekarang berkuasa, dan jika itu benar, maka dia sudah waktunya untuk menunjukkan kalau dia adalah bagian dari gerakan rakyat. Maka 2 hal: cabut undang-undang Omnibus Law, hentikan seluruh izin-izin kepada perusahaan-perusahaan besar dan bagikan tanah kepada rakyat. Itu saja. Jika berani pemerintahan Prabowo Gibran, maka dia bisa mewakili menjadi pelaksana dari undang-undang pokok agraria yang sudah disatukan 64 tahun yang lalu. Jika tidak, karena kami juga sudah menganalisis bahwa kekuatan oligarki, kekuatan kapitalis monopoli, kekuatan borjuasi besar kontraktor, kekuatan tuan tanah besar, dan juga kapitalis birokrat yang sekarang berkuasa sangat kuat dan sudah bersatu. Maka sangat pesimis jika pemerintah Prabowo Gibran akan bertolak dari program yang dijalankan dari pemerintahan Jokowi. Tetapi hari ini kita memesankan, memberikan pesan kepada pemerintahan yang akan datang. Itu tadi ada sikap dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria, sikap dari kaum tani yang sekarang menuntut pengadilan. Kenapa penting diadili Jokowi? Karena 10 tahun sudah membohongi rakyat, janjinya palsu semua, dan sudah membuat rakyat miskin. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Pulang dari sini, tidak ada cara bagi gerakan rakyat, bagi kaum tani sebagai sebuah kekuatan gerakan reforma agraria sejati. Kekuatan pokoknya adalah kaum tani. Maka jika ada tidak terus membesar, maka itu adalah alamat buruk bagi perjuangan reforma agraria di Indonesia. Jadi tanggung jawab kita semua bahwa gerakan tani di bawah dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria harus terus berkembang dan membesar. Saya mewakili gerakan tani juga menyampaikan pesan
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada gerakan buruh yang hari ini tumpah, semuanya menyatakan sikap turun dan bersama-sama memperingati dan mendukung perjuangan reforma agraria sejati. Kawan-kawan gabungan Serikat Buruh Indonesia, kawan-kawan KSPSI yang tadi juga hadir, dan seluruh organisasi-organisasi yang tergabung dalam Alikasi Sejuta Buruh. Pertemuan aliansi hari ini, aliansi gerakan tani dengan gerakan buruh, adalah syarat mutlak kekuatan rakyat Indonesia yang didukung oleh mahasiswa, kaum intelektual, dan juga gerakan-gerakan perempuan. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Tani Nasional. Kita berbicara terus untuk menyuarakan, memperjuangkan tentang reforma agraria sejati. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum tani Indonesia, Soko Guru Pembebasan. Kaum tani Indonesia, Soko Guru Pembebasan. Kelas Buruh Indonesia, pemimpin pembebasan. Kelas Buruh Indonesia, pemimpin pembebasan. Kelas Buruh Indonesia, pemimpin pembebasan. Perempuan Indonesia, pasti melawan penindasan. Mahasiswa Indonesia bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih atas orasi politik yang disampaikan oleh Ketua Umum.